Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang review jurnal suplementasi vitamin A yang beranggotakan yaitu ada Asifah Rahma Aryani, Diandra Safira, Fikri Zairil Akbar, Kina Sania Almadani, Iis Ismiati Malihah, Magdalena Artila Ahmad, Minda Dalilatul Hasanah, Mutiara Anjani, dan Putri Fitriani. Next. Judul jurnal yang kami gunakan yaitu Early Initiation of Breastfeeding and Vitamin A Supplementation with Nutritional Status of Children age 6 until 59 months. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara inisiasi menyusui dini dan suplementasi vitamin A dengan status gizi berdasarkan indeks TB per U, BB per TB, dan TB per U. Berikutnya ada pendahuluan. Masalah kekurangan gizi seperti underweight, stunting, dan wasting, bahwa Indonesia termasuk dalam 17 negara dari 117 negara yang memiliki 3 masalah gizi pada balita. Hasil riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 menunjukkan penurunan prevalensi underweight pada balita atau BB per U yaitu 17,9% pada tahun 2010 menjadi 13,9% pada tahun 2013. Dan penurunan prevalensi gizi buruk berat per tinggi badan yaitu 0% pada tahun 2010 menjadi 5,3% pada tahun 2013. Balita berstatus normal jika tidak menderita gizi buruk, stunting, dan kurus. Kekurangan gizi, tingginya angka kematian dan kesakitan terutama pada bayi dan balita akan menghambat proses tumbuh kembang. Selanjutnya yaitu angka kematian bayi atau AKB dan angka kematian balita merupakan indikator penting kesehatan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kematian bayi pada masa ini adalah melalui pemberian ASI. ASI dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian karena selain nilai gizi yang tinggi, juga mengandung zat imunologi yang melindungi bayi dan balita dari berbagai infeksi. ASI eksklusif menyumbang 13% dalam menurunkan angka kematian anak. Kekurangan zat gizi mikro cukup tinggi, ditunjukkan dengan 54% anak dengan defisiensi vitamin A, 50% anemia, defisiensi besi, dan defisiensi zinc 17%. Oleh karena itu, anak dengan defisiensi vitamin A akan mengalami gagal tumbuh. Selanjutnya itu hasil atau temuan utama. Jadi berdasarkan hasil analisis multivariat, variabel yang paling dominan berhubungan dengan indikator berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan berat badan per tinggi badan adalah inisiasi menyusui dini dan suplementasi vitamin A. Balita yang tidak mendapatkan inisiasi menyusui dini berisiko 1.555 kali mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang mendapatkan inisiasi menyusui dini. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan tinggi per umur adalah suplementasi vitamin A. Anak yang tidak mendapatkan suplementasi vitamin A berisiko mengalami stunting 2.420 kali dibandingkan dengan anak yang mendapatkan suplementasi vitamin A. Selanjutnya, hampir seluruh 97,3% balita lahir dengan berat badan 2,5 kg.
Sebagian besar, 84,3%, balita lahir dengan panjang 48 cm. Sebanyak 88,1% balita mendapat suplementasi vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Penelitian ini mencoba menyusun 3 indeks status gizi. Hampir seluruh 89,1% balita memiliki status gizi normal menurut berat badan per umur. Anak dengan tinggi badan menurut usia kurang dari 2 SD dianggap stunting. Sebanyak 26,8% balita memiliki status gizi pendek menurut tinggi per umur. Dan 89,8% balita memiliki status gizi dan berat per tinggi badan normal. Next. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara inisiasi menyusui dini dengan status berat badan. Didapatkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara inisiasi menyusui dini dengan status berat badan per umur. Hal ini dapat terjadi karena fungsi pelaksanaan inisiasi menyusui dini adalah untuk mengoptimalkan pemberian ASI sejak bayi lahir. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan inisiasi menyusui dalam 1 jam pertama setelah melahirkan. Menyusui selama 1 jam setelah melahirkan akan memberi kesempatan pada bayi untuk mendapatkan makanan serta antibodi yang dibutuhkan bayi yang banyak terkandung dalam kolostrum. Next. Suplementasi vitamin A berhubungan dengan status gizi berdasarkan tinggi badan per usia secara signifikan. Vitamin A dalam ASI eksklusif ditemukan hampir di dalam lemak, sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi lemak ASI dapat mempengaruhi konsentrasi vitamin A juga. Defisiensi vitamin A mempengaruhi sintesis protein, sehingga juga mempengaruhi sel pertumbuhan. Oleh karena itu, anak yang kekurangan vitamin A akan mengalami gagal tumbuh. Selain itu, vitamin A juga sangat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh manusia. Akibatnya, kekurangan vitamin A menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga rentan terhadap infeksi. Tidak menyusui pada masa neonatal dan awal masa bayi dapat meningkatkan kejadian malnutrisi berat, batuk, dan durasi hipoksemia pada bayi muda yang mengalami pneumonia dan diare. Next. Selanjutnya, manfaat suplementasi vitamin A. Vitamin A merupakan nutrisi penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, seperti menjaga kesehatan mata, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta memelihara sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan vitamin A bervariasi sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan keadaan kesehatan seseorang. Vitamin A sendiri penting untuk proses metabolisme dan pengaruhnya yang signifikan. Kekurangan vitamin A dalam kaitannya dengan morbiditas dan mortalitas menjadi semakin nyata. Next. Lalu konsumsi suplemen vitamin A dapat mengurangi keparahan diare dan komplikasi campak. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang dapat membantu penyerapan zat besi dan metabolisme untuk pembentukan sel darah merah. Status vitamin A yang rendah akan membuat simpanan besi tidak dapat dimanfaatkan untuk proses eritropoiesis. Terakhir ada kesimpulan implikasi penelitian. Implikasi pada penelitian tersebut ialah ada hubungan yang signifikan antara inisiasi dini pemberian ASI, panjang badan lahir, dan suplementasi vitamin A dengan status gizi tinggi atau umur. Lalu, adanya hubungan yang signifikan antara inisiasi menyusui dini dan suplemen vitamin A dengan status gizi BB atau TB. Variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan status gizi adalah inisiasi menyusui dini dan suplementasi vitamin A. Dengan begitu, kesimpulannya adalah vitamin A sangat memiliki peran dalam status gizi balita.
Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.